ya selesai. Saya diingatkan untuk eh, presensi yang belum belum gabung tadi ya. Eh, Baik, hari ini yang akan kita bahas ya, kita sharingkan ya terkait dengan farmakoterapi pada penyakit meningitis ya, dan eh, fraktur ya, pada kasus fraktur ya. Nah, eh, untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti ada cukup padat ya, mulai pagi sampai siang ya. Jadi mohon nanti konfirmasi terkait dengan slide-nya, apakah sudah terlihat atau masih belum ya. Oke, mohon konfirmasinya apakah sudah tampil slide-nya. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Ya, oke, baik ya. Jadi eh, hari ini ya terkait dengan istilah meningitis, saya rasa Anda sudah mengenal semua ya. Kalau akhiran itis itu menunjukkan apa kira-kira itis, meningitis, faringitis, apa kira-kira itis. Ada yang tahu? Dermatitis, apa kira-kira itis? Apa itis apa artinya? Nah, memang terminologi medis itu tidak ada perkuliahan khusus ya. Anda tentunya juga diharapkan bisa mengeksplor terkait dengan hal-hal yang memang belum diberikan atau tidak diberikan terkait dengan eh, beberapa apa ya hal yang mungkin kita perlukan ya, karena terminologi medis ini berkaitan dengan eh, komunikasi kita dengan sejawat kesehatan yang lain ya. Jadi istilah-istilah itu kita berputar ya. Kalau itis itu artinya eh, terjadinya inflamasi atau infeksi ya. Ya itu jadi meningitis. Kalau meningitis artinya ada inflamasi yang disebabkan karena infeksi di daerah selaput otak atau selaput selaput otak ya di situ. Nah, eh, akhiran itis yang lain ya saya rasa mungkin juga nanti bisa Anda explore sendiri ya. Nah, di otak itu kita dilapisi atas selaput tipis yang dinamakan meningen ya, meningen ya. Nah, dan itu saraf itu bisa sampai ke daerah medula spinalis ya. Itu bisa terjadi infeksi ya. Nah, infeksinya dari mana kumannya? Kumannya bisa berbagai macam ya, dari banyak ya kuman penyebab infeksi terkait dengan meningitis ya. Jadi seperti contohnya pada kasus infeksi di paru ya, atau mungkin ada saat ini ada kasus tutorial terkait dengan pneumonia ya, pneumonia ya. Nah, pneumonia ini merupakan bagian ya etiologi atau penyebab ya terjadinya meningitis ya, bila kondisi sepsis atau kondisi kuman penyebab infeksi pada pneumonia itu terbawa aliran darah menuju otak dan bisa menyebabkan terjadinya infeksi ya. Itu bisa dikaitkannya dengan penyebab bakteri kuman atau bakteri penyebab terjadinya meningitis ya. Nah, sebenarnya meningitis hampir sama dengan pneumonia ya. Kita perlu konfirmasi penyebabnya ya. Penyebabnya
bisa karena bakterial, ya, bisa karena virus, ya, bisa karena jamur. Ya, seperti ini pada kasus pneumonia, kita perlu konfirmasi apakah bakterial atau meningitis. Ya, meningitis sebetulnya adalah peradangan atau inflamasi lapisan tipis ya, yang di sekeliling otak atau medula spinalis yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Ya, tentunya kalau uh, penyebabnya bakteri, ya kita perlu kita perlu memberikan antibiotik untuk memberi jenis kuman penyebab infeksi tersebut. Ya, terus kalau memang disebabkan karena virus, ya itu kita bisa berikan antivirusnya, antiviralnya. Ya, seperti apa? Uh, Acyclovir ya. Nah, itu beberapa contoh Valsicovir ya, itu antiviral yang bisa dipakai untuk uh, apa, penyebab uh, infeksi yang disebabkan virus ya. Ya, definisi yang lain, nah ini tadi ya, radang pada manajemen atau membran yang mengelilingi otak atau medula spinalis ya, dan biasanya disebabkan virus, bakteri atau mungkin fungi ya atau jamur ya di sini. Nah, ini kalau kita klasifikasikan meningitis bisa dibagi tiga ya. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri, kadang bisa dinamakan juga meningitis sepsis ya. Nah, itu pada kondisi sepsis biasanya ya. Pada kasus pneumonia yang Anda dapatkan di tutorial itu, pada kondisi sepsis ada kemungkinan kalau itu berlanjut itu bisa menyebabkan terjadinya meningitis ya. Artinya meningitis bakterial yang disebabkan oleh kuman penyebab pneumonia ya di sini. Berikutnya adalah meningitis virus atau viral ya, atau terjadi penurunan kekebalan ya, biasanya pada pasien HIV/AIDS ya, di mana terjadi opportunistic infection ya. Antara lain infeksi yang disebabkan oleh jamur, dan ini bisa menyebabkan mengarah terjadi meningitis ya. Nah, meningitis sepsis atau bakterial ini banyak ya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Nah, ini ya. Nah, ini bakterial penyebab pneumonia juga ya, dan kondisi sepsis itu bisa menyebabkan terjadi meningitis ya, atau meningitis sepsis ya, atau kumannya yang lain adalah Neisseria meningitis, dan kuman-kuman yang lain cukup banyak ya. Kadang kalau ada infeksi di nasofaring ya mamanya, nah kumannya mamanya Haemophilus influenza itu bisa menyebabkan meningitis ya, bila terjadi apa infeksi di ini apa mendingan ya, karena kuman bisa terbawa aliran darah menuju otak ya. Nah, kalau yang meningitis sepsis umumnya terjadi pada daerah yang berbentuk padat ya, urban ya di sini. Nah, meningitis viral atau meningitis virus atau meningitis aseptik ya, ya ini infeksi meningen ya, kadang cenderung jinak dan bisa disembuh dengan sendirinya ya. Dan kalau kekebalan tubuh cukup bagus, mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. Kecuali kalau ada infeksi sekunder. Nah, ini bisa uh, bakteri bisa masuk di sana, ya. Nah, terkait dengan virus apa saja, ya sama, ya. Kaitannya virus penyebab uh, penyakit yang lain yang bermigrasi bisa menginfeksi pada daerah menigan di otak, ya. Sebagai contoh virus campak, ya, herpes simplex, herpes zoster, ya, itu komplikasinya bisa mengarah kepada meningitis, ya, itu yang viral, ya. Sedangkan yang meningitis jamur, ya, atau dinamakan juga meningitis cryptococcal, ini bisa disebabkan karena jamur, umumnya akibat karena kekebalan tubuh yang rendah pada pasien-pasien, biasanya pasien-pasien AIDS, ya, itu
cenderung terjadi opportunistic infection, salah satu infeksi jamur, dan bisa mengarah pada meningitis. Ya, ya gejala yang umum ya pada meningitis hampir sama, baik itu jamur, viral, atau mungkin apa pada kaitannya bakterial. Ya, itu demam yang tinggi. Ya, biasanya demam yang tinggi. Ya, kalau yang jamur kadang tidak nampak demam. Ya, sakit kepala akibat meningkatnya tekanan intrakranial. Ya, mual muntah jelas ya akibat tekanan intrakranial juga di otak. Ya, nah ini menurutnya status mental atau kesadaran, jelas kesadaran biasanya pasien tidak sadar ya bisa mengarah pada koma. Ya, koma pasien tidak sadar. Nah ini bakteri-bakteri penyebab terjadinya meningitis ya, ada Haemophilus influenza ya, Streptococcus, Staphylococcus aureus ya, ya bakteri-bakteri Pseudomonas ya. Nah itu banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan ini ya. Jadi infeksi yang sifatnya di luar ya, seperti TB ya, uh, TB bisa TB tadinya di paru bisa di ekstrapulmonar, ekstra paru. Salah satunya adalah meningitis ya, sehingga kalau meningitis disebabkan karena kuman TB, Mycobacterium, ya dinamakan kadang khusus meningitis TB, ya khusus TB. Ya biasanya pada pasien-pasien TB, kalau penata laksana tidak adekuat, ya tentunya bisa menimbulkan komplikasi mengarah pada meningitis ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa yang ekstra pulmonar ya. Karena TB bisa ekstrapulmonar, bisa ke manajemen atau bisa ke organ yang lain, salah satunya bisa di tulang, sehingga dinamakan ada TB tulang. Itu. Virus ya macam-macam tadi tergantung apa virusnya ya. Uh, Jamur atau mungkin protozoa. Nah ini ya manifestasi klinis yang terkait dengan meningitis ya, infeksi yang terjadi akibat meningitis antara adalah terjadinya peningkatan TIK. Apa itu TIK? Tekanan intrakranial atau intracranial pressure ICP. Ya, hampir sama dengan pada kasus stroke itu juga biasanya terjadi peningkatan TIK. Ya. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan intrakranial di otak, ya, itu biasanya akan muncul sakit kepala yang hebat, ya, dan demam yang tinggi. Ini gejala awal yang sering terjadi pada pasien-pasien meningitis, ya. Perubahan tingkat kesadaran, ya ini bisa dapat terjadi ke letargi, tidak responsif, ya, KCS-nya cenderung rendah, ya, dan bisa masuk ke status koma, ya, pasien tidak sadar sama sekali, ya. Terjadi iritasi manajemen, ya, sehingga bisa mengalami fotofobia, sensitif terhadap cahaya, ya. Jadi lebih sensitif terhadap cahaya. Kejang, ya bisa muncul, ya. Kejang ini akibat area vokal kortikal yang peka dan akibat peningkatan TIK. Ya, peningkatan TIK tekanan intrakranial itu bisa disebabkan karena timbunan cairan yang ada di otak, ya, terjadi edema, ya, ketika terjadi infeksi meningitis biasanya terjadi edema otak, ya, edema otak bisa edema sifatnya vasogenik, ya, diakibatkan banyaknya masuk cairan plasma ke dalam apa jaringan otak ya, kompartemen otak yang disebabkan karena pada saat infeksi ya itu permeabilitas blood-brain barrier-nya meningkat ya, sehingga banyak cairan yang bisa masuk ke dalam jaringan otak. Nah, ini bisa meningkatkan tekanan intrakranial di otak, bisa menyebabkan kerusakan atau herniasi di otak ya. Selain itu, akibat infeksi itu juga bisa menyebabkan edema. Yang tadi edema vasogenik, ya, edema akibat inflamasi. Lepasnya mediator-mediator inflamasi seperti sitokin, ya, macam-macam mediator inflamasi.
itu menyebabkan peradangan, pembengkakan, ya, edema yang dinamakan edema sitotoksik, ya. Nah, edema ini eh, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, ya. Nah, pada kasus meningitis, ya, infeksi ini juga memicu terjadinya pembentukan trombus di aliran darah otak, ya, sehingga mempengaruhi aliran darah menuju otak atau terjadi gangguan peredaran darah di otak, dan ini bisa menyebabkan terjadinya kondisi iskemia, ya, iskemia, kekurangan oksigen, dan bisa memicu terjadinya infak, ya, distribusi ion yang tidak seimbang, tidak normal, ya, di mana akan terjadi influx, ya, natrium ke dalam sel, influx kalsium ke dalam sel-sel neuron di otak itu menjadi lebih besar, ya, sehingga itu yang bisa menyebabkan peningkatan rilisnya neurotransmitter yang bersifat eksitatori, atau dalam ini banyak, ya, dirilis neurotransmitter glutamat atau aspartat yang bisa menyebabkan terjadinya kejang. Ya, kejang di sini bisa karena rilisnya neurotransmitter eksitatori yang meningkat, ya, dan juga ditambah dengan terjadinya peningkatan TIK. Nah, ya, sehingga pada kasus meningitis itu eh, komplikasi yang muncul adalah terjadinya kejang, ya, terjadinya edema cerebri, ya, edema pada otak yang bisa memicu terjadi peningkatan tingkat, dan juga bisa meningkatkan munculnya berarti kejang yang sering, ya, akibat peningkatan tingkat, ya, sehingga penata laksanaannya adalah bagaimana menurunkan TIK-nya, ya, dengan cara menurunkan edema yang terjadi, ya, gitu, sehingga kadang bisa diberikan beberapa obat yang bisa menurunkan edema cerebri atau edema yang terjadi pada otak, ya, bisa menggunakan karena banyak timbulan cairan, bisa menggunakan diuretik yang bisa menurunkan edema yang terjadi, ya. Kalau edema disebabkan karena inflamasi, ya, biasanya diberikan obat-obat kortikosteroid. Yang banyak dipakai di sini adalah dexamethasone, ya. Ya, dexamethasone ini bekerja di dua titik tangkap, ya. Pertama, dia bisa menstabilkan membran, ya, membran sel-sel otak pada area blood-brain blood-brain barrier, ya, di sana, sehingga dengan stabilnya permeabilitas kembali normal, otomatis edema vasogenik juga akan berkurang, ya. Ditambah lagi dia juga bisa menghambat terjadinya reaksi inflamasi di sana, otomatis edema sitotoksik juga akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya edema tentunya akan terjadi penurunan TIK. Nah, penurunan TIK otomatis juga menurunkan terjadinya kejang, ya, itu. Jadi itu mekanismenya, ya, terkait dengan penata laksanaan komplikasi yang bisa muncul pada manifestasi pada meningitis, ya. Dan komplikasi yang berat, ya, bila mana cairan yang ada di otak itu tidak bisa keluar, ya, tidak bisa ditangani dengan pemberian diuretik atau mungkin kortikosteroid, ya, untuk interaksi inflamasinya, maka cairan tersebut harus dikeluarkan lewat tindakan pembedahan, ya, dibuatkan salurannya di mana cairan banyak banyak tertimbun di daerah ventrikel di otak, ya. Nah, itu akan dilakukan tindakan pemasangan saluran dalam bentuk tindakan VP-shunt, ventricle peritoneal shunt. Jadi dibuatkan jalan pintas, ya, dibuatkan saluran, ya, yang mengeluarkan cairan dari ventrikel ke otak menuju daerah peritoneal di situ, ya. Itu yang komplikasi yang berat, ya, sampai hidrosepalus, ya. Nah, berikutnya ada ruam dan sebagainya yang kelihatan mencolok pada pasien-pasien mengalami meningitis, ya. Itu ada tanda-tanda sepsis, ya, itu jelas ada. Biasanya pada kasus sepsis itu pada kondisi penyakit yang lain yang akibat infeksi perlu diwaspadai adanya kemungkinan infeksi
meningitis. Ya, tadi sudah kita jelaskan patofisiologinya ya. Jadi organisme itu bakterial, viral ya, itu bisa masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan reaksi radang di dalam ini ya, dan di bawah korteks. Nah, apapun tempatnya di mana ya, mungkin bisa aja infeksi tadi pneumonia bisa menyebabkan, kuman yang bisa menyebabkan mengarah ke infeksi pada daerah malignant ya, atau infeksi di tempat yang lain ya, UTI ya, ISK itu bisa ya. Bila mana kuman tersebut terbawa aliran darah dan menyebabkan infeksi di daerah malignant tadi ya. Akibat infeksi ini menyebabkan terjadinya trombus ya, atau penurunan aliran darah ke serebral. Akibatnya apa? Ya tentunya bersama dengan kasus stroke ya. Nah ini akibat penurunan aliran darah sehingga terjadi kondisi iskemia di jaringan otak ya. Oke. Jaringan serebral ya juga mengalami gangguan metabolisme ya. Sehingga di situ akan terjadi banyak eksudat meningen ya, yang bisa menyebabkan terjadinya apa massa di sana bersama dengan edema ya, terjadinya hipoperfusi akibat penurunan aliran darah di sana ya. Ya, eksudat turulen ya dapat mengejar sampai dasar otak atau medula uh, spinalis ya, cairan apa eksudat ya, akibat reaksi antigen antibodi ya, terjadinya nanah itu juga menyebabkan terjadinya abses cerebri yang dinamakan abses cerebri. Abses itu timbunan nanah yang cukup banyak di daerah otak ya, akibat infeksi di daerah meridian ya. Itu jadi perlu diwaspadai. Ini salah satu penyebab terjadinya peningkatan peningkatan tekanan intrakranial di otak ya. Sehingga kondisi meningitis bakteri atau meningitis yang lain ini bisa dikaitkan dengan keadaan fisiologis intrakranial di mana bisa terjadi pertama adanya peningkatan permeabilitas pada darah ya, tadi dikaitkannya dengan barrier di otak yang permeabilitas meningkat sehingga edema bisa terjadi edema cerebral ya, edema sasegenik kaitannya dengan permeabilitas apa pembuluh darah yang ada di otak ya, dan akibatnya terjadi edema cerebri ya, edema cerebral dan terjadi peningkatan TIK. Nah, kondisi peningkatan TIK ini juga memicu terjadinya kejang ya. Ya, secara umumnya ya, pasien ini kalau tidak tertolong bisa menyebabkan apa mortalitas yang cukup tinggi ya, bisa meninggal ya. Nah, infeksi terbanyak dari pasien ini adalah kerusakan adrenal, kolaps sirkulasi tadi ya, akibat penurunan aliran darah, dan bisa dihubungkan dengan meluasnya hemoragi ya, sebagai akibat terjadinya kerusakan endotel dan nekrosis pembuluh darah yang disebabkan karena meningitis ya. Nah, ini perlu dikonfirmasi terkait dengan apa penyebabnya, apakah bakterial atau viral ya. Nah, ini perlu dilakukan analisis cairan cerebrospinal yang diambil dari lumbal function ya, ada di tulang belakang ya, sumsum tulang belakang di sana ya, dan di situ akan terlihat ya terjadi peningkatan sel darah putih ya, elektrolit darah yang abnormal ya, selain analisis CSS ya, elektrolit darah yang abnormal cenderung pada pasien meningitis terjadi kondisi hiponatremia ya, hiponatremia ya. Terus ESR atau laju undap darah ya, itu terjadi peningkatan hampir sama dengan kondisi-kondisi infeksi atau inflamasi yang lain ya, akan cenderung terjadi peningkatan ESR laju endap darah ya, termasuk darah betulnya terjadi peningkatan ya. Perlu dilakukan kultur darah dari berbagai macam organ ya. Nah, ini bisa untuk mengindikasikan daerah pusat infeksi ada di mana. Ya, umpamanya uh, ternyata ada kasus pneumonia ya, di situ ada kemungkinan bakteri pneumonia yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada meningen atau meningitis. Ya.
mungkin perlu juga dilakukan MRI atau CT scan kepala ya untuk melihat adanya lesi atau kerusakan yang ada di jaringan otak. Apakah ada hematoma akibat perdarahan, ya, apakah ada tumor dan sebagainya itu bisa terlihat dengan MRI atau scan, CT scan, ya di situ. Juga perlu dilakukan ronsen dada, kepala, termasuk sinus, seding, ya mungkin ada indikasi sumber infeksi intrakranial, ya. Ya, itu. Jadi infeksi pada gigi juga ya itu kuman penyebab infeksinya juga bisa bermigrasi ke daerah menitan yang bisa menyebabkan terjadinya eh, meningitis. Nah ini, jadi terapi meningitis ini adalah menggunakan yang bakterial ya. Ini adalah sifatnya empirical ya, ya empirical ya seperti Anda kalau apa kemarin sudah dapat perkuliahan mengenai penggunaan antibiotik ya. Nah, ada yang untuk tujuan terapi ya. Tujuan terapi itu ada dua pendekatan, yaitu empirical terapi dan definitive terapi. Ya. Nah, awalnya biasanya ya kita para klinisi termasuk kita farmasis ya sebelum ada data kulturnya kita kadang menggunakan cara empirical terapi. Ya, empirical terapi itu bisa benar, bisa tidak, ya dikaitkan dengan definitif terapi. Ya, karena ini ada sifatnya apa empirical, ya sebagai bagian dari terapi meningitis, ya bakterial. Nah, ini kalau memang kebetulan pasien yang apa, mendapatkan kuman yang masih sensitif dengan golongan penisilin, ya cara empirical ini bisa digunakan. Ya, biasanya empirical terapi itu diamati hasilnya, ya apakah ada perbaikan atau tidak. Ya, selama masih belum ada definitif terapi, ya hasil kulturnya biasanya diamati ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, biasanya dilanjutkan sambil menunggu definitif terapinya. Ya, ini ada sifatnya empirical terapi. Ya, ini juga sama ya biasanya pada pasien-pasien TB ya itu risiko terjadinya meningitis bakterial akibat Mycobacter tuberculosis ya itu lebih besar sehingga terapinya untuk TB tetap dilanjutkan ya tetap dilanjutkan terkait dengan uh, terapi TB-nya untuk eradikasi jenis kuman penyebab infeksi dari meningitis tadi ya dan diperlukan juga untuk mengatasi simptomnya ya atau gejala manifestasi klinis yang disebabkan karena meningitis yang dialami oleh pasien tersebut ya. Terapi meningitis viral tentunya diberikan obat-obat antiviral ya. Kalau ada mual, muntah ya itu bisa diberikan obat-obat golongan anti mual dan muntah ya seperti golongan uh, uh, antagonis serotonergik ya, antagonis serotonin atau antagonis dopamin atau antagonis yang biasa dipakai adalah antagonis serotonin dan antagonis dopamin yang biasa dipakai ya. Itu untuk pengentasan uh, mual, muntah yang terjadi pada kasus meningitis ya biasanya juga menyertai di sana akibat apa peningkatan tekanan intrakranial tadi ya. Terapi meningitis akibat jamur ya tentu sesuai dengan jenis infeksinya. Kalau jamur diberikan antibulunya. Ya. Terapi suportifnya apa? Nah ini biasanya untuk mengatasi komplikasi gejala yang muncul akibat meningitis. Ya. Jadi sebagai contoh adalah memelihara status hidrasinya dengan larutan infus ya elektrol. Biasanya cara resusitasi yang umum yang dipakai itu adalah NaCl fisiologis ya, atau tembeling laktat dan adanya perlunya oksigenasi ya tadi kita sampaikan bahwa uh, pada pasien-pasien meningitis itu ada kemungkinan suplai aliran darah menuju otak itu juga akan menurun sehingga akibatnya apa kebutuhan oksigen juga menjadi berkurang ya asupan ya asupan oksigen ya pada
jaringan otak juga akan berkurang sehingga perlu dilakukan oksigenasi. Ya, terapi-terapi yang lain seperti contohnya ada kemungkinan terjadinya munculnya kejang, ya. Nah, itu biasanya diberikan golongan obat-obat anti seizure atau anti konvulsan, ya. Ya, anti konvulsan. Jika demam, biasanya diikuti dengan demam yang tinggi, ya, suhunya sih bisa di atas 38 sampai 40 lebih, ya. Itu biasanya diberikan paracetamol atau mungkin golongan antibiotika yang lain, ya. Nah, bila terjadi edema cerebri, ya, dapat diberikan juga, ya, untuk menurunkan tekanan intrakranial juga ini, ya. Bisa diberikan osmotik diuretik, ya, biasanya dipakai adalah mannitol atau diberikan kortikosteroid, ya. Biasanya dipakai adalah dexamethasone, ya, yang bekerja pada dua titik tangkap kaitannya dengan menstabilkan membran sel permeabilitas, ya, membran sel pembuluh darah yang ada di otak, ya, di sana, ya, itu sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan di otak, ya. Munculnya kejang, ya, bisa disebabkan karena terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, bisa disebabkan karena kondisi iskemia yang terjadi di otak sehingga memicu terjadinya rilisnya neurotransmitter glutamat yang bersifat eksitatoris sehingga menyebabkan terjadi kejang. Kejang juga bisa disebabkan karena munculnya demam pada pasien demam yang tinggi pada pasien meningitis, ya, yang dinamakan febrile seizure atau febrile convulsion, ya. Jadi kejang yang terjadi pada kasus meningitis itu belum tentu epilepsi, ya. Beda epilepsi dengan kejang, ya. Kejang atau seizure adalah gejala yang muncul juga pada epilepsi, tapi juga bisa muncul pada penyakit yang lain yang kadang sifatnya akut, ya. Kondisi akut yang masih belum terselesaikan, pasiennya biasanya masih kejang. Kalau kondisi akutnya terlewati, infeksi sudah terlewati, otomatis pasiennya tidak mengalami kejang kembali. Demam yang tinggi sudah teratasi, ya, suhunya normal kembali, pasien tidak kejang lagi. Nah, itu dinamakan acute symptomatic seizure (ASS), ya, acute symptomatic seizure. Jadi bukan epilepsi, ya, beda dengan epilepsi. Kalau epilepsi semua sudah teratasi, meningitisnya sudah teratasi, edema sudah teratasi dan sebagainya, ya. Nah, ternyata pasien masih recurrent, seizure masih terjadi kejang. Nah, itu perlu dikonfirmasi ada kemungkinan mengarah terjadinya epilepsi. Ya, memang kasus meningitis infeksi di daerah otak itu merupakan juga etiologi penyebab terjadinya epilepsi. Tapi belum tentu semua penyakit yang etiologi penyebab epilepsi itu mengarah semuanya pada epilepsi, ya. Kadang ya kalau yang akut sifatnya, kondisi akut sifatnya, kalau ini kondisi akut sudah terlewati, otomatis tidak akan berlanjut pada, ya, tidak selalu berlanjut pada kasus penyakit epilepsi, ya, gitu ya. Nah, ini terapi suportif tadi sudah kita sampaikan, umum itu apa saja, oksigenasi, ya, perbaikan gejala yang muncul dan sebagainya, ya, itu eh, yang perlu kita lakukan. Mual muntah, bagaimana mengatasi muntahnya, ya, demam, bagaimana mengatasi demam itu tadi sudah kita sampaikan, ya. Dexamethasone sekarang juga diberikan kaitannya diberikan sebelum antibiotika pertama. Kenapa? Karena dexamethasone ini menstabilkan blood-brain barrier, ya. Nah, kalau antibiotikanya diberikan setelah pemberian dexamethasone akan sedikit terhambat, ya, karena dexamethasone itu menstabilkan blood-brain barrier. Jadi pada kondisi infeksi itu antibiotika harus diberikan, ya, sebelum pemberian dexamethasone, ya, biasa seperti itu. Sehingga ketika blood-brain barrier terbuka, permeabilitasnya naik, otomatis antibiotika bisa masuk menembus blood-brain barrier tadi, ya. Nah, itu. Jadi strateginya seperti itu, ya. Nah, indikasi yang muncul, ya, atau komplikasi yang terjadi biasanya kaitannya dengan penurunan kesadaran, GCS-nya rendah biasanya, ya. Defisit vokal, ya.
pasien tidak sadar dan sebagainya sampai terjadi koma ya. Nah ini juga sama, ini rekomendasi anti mikroba empirical terapi ya. Nah, ini untuk kuman penyebabnya apa, pilihan antibiotika yang bisa dipakai itu apa ya di sini ya. Nah, jadi tentunya empirical nanti perlu dikonfirmasi terkait dengan definisi terapi ya. Ya sebetulnya di masing-masing rumah sakit itu ada data empirical yang jelas mendekati keadaan yang sebenarnya. Apa itu? Itu adalah kaitannya dengan penggunaan antibiotik ya. Di masing-masing rumah sakit punya yang dinamakan pedoman penggunaan antibiotika. Baik itu untuk tujuan profilaksis maupun untuk tujuan terapi. Ya, nah di sana disebutkan jenis infeksi apa, kuman penyebabnya apa, antibiotika pilihan apa yang di mana ya di mana kuman penyebab infeksi itu masih sensitif ya ini pada PPAP harus biasanya diupdate ya. Diupdate terkait dengan peta perkembangan peta medan kuman yang ada di masing-masing rumah sakit ya. Nah itu kalau kalau diupdate itu akan mendekati yang keadaan yang sebenarnya ya hampir sama hampir mirip dengan keadaan kultur ketika dilakukan kultur mendekati ya ya kebenaran terkait dengan empirical dan definitif terapi mengarah pada uh, uh, mendekati ke apa keadaan yang sesungguhnya ya di situ ya tapi biasanya untuk kasus-kasus berat itu tetap harus dilakukan kultur ya ada kemungkinan antibiotik yang dipakai empirical itu sudah resisten ya sehingga perlu diberikan antibiotika yang masih sensitif ya kuman tersebut penyebab infeksinya ya ini empirical, ini juga sama empirical juga ya. Kuman penyebab infeksinya banyak ya kaitannya dengan meningitis ya, gram positif, gram negatif dan sebagainya. Atau ketika pilihannya sesuai dengan yang alternatifnya. Ya, lama pemberian rata-rata antara 7 sampai 21 hari ya. 7 sampai 21 hari. Ini sama untuk apa? Empirical terapinya ya. Pemeriksaan liquor ya cairan cerebrospinal CSS ya itu biasanya di cairan tersebut akan uh, apa muncul ya biasanya ya, terjadi warna yang lebih turun ada apa protein yang meningkat ya ini yang bisa muncul pada analisis cairan cerebrospinal ya pada proses meningitis bakteria etiologi dari apa meningitis ya bisa pada kasus neonatus predisposisinya bisa ketika berat badan saat lahir ya itu kurang dari 2,5 kilogram ya prematur atau prolapse fracture amnion atau aspirasi amnion atau ya, terjadinya infeksi uterus atau ISK pada ibu yang melahirkan atau eksposur alat-alat kesehatan yang terkontaminasi dengan kuman-kuman nosokomial yang ada di rumah sakit ya atau bisa disebabkan karena sistem imun yang kurang itu etiologi dari apa uh, meningitis ya pada kasus neonatus pada anak-anak banyak ya kuman-kuman penyebabnya ada ya. Influenza, meningitis, pneumonia ya pada anak-anak juga muncul staphylococcus atau bakteri gram negatif yang lain ya faktor predisposisi Streptococcus pneumonia itu bakteri Streptococcus pneumonia itu menginfeksi atau ada di beberapa kondisi penyakit uh, tertentu ya contoh yang jelas itu adalah pneumonia ya ini merupakan faktor predisposisi penyebab kemungkinan penyebab terjadinya infeksi pada minimal ya akut atau kronik pada otitis media disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae ya. Itu bisa ya. Diabetes mellitus, kondisi diabetes mellitus atau yang lainnya yang ada kuman Streptococcus pneumoniae di sana ya itu bisa terjadinya apa meningitis. Kumannya banyak ya terkait penyebab infeksi dari manajemen ya.
Nah, untuk kuman staphylococcus itu biasanya pada kasus-kasus osteomielitis kranial, subdural atau epidural abses atau fraktur tulang tengkorak ya di kepala ya, fraktur pada daerah kepala atau selulitis fasial itu kuman yang banyak adalah kuman Staphylococcus spesies ya di sana ya. Nah, terapi yang diberikan umumnya adalah sesuai dengan jenis kuman penyebabnya ya. Makanya perlu dilihat kuman penyebabnya apa ya. Memang tadi awal terapi antibiotik adalah empirical terapi ya, berdasarkan tadi guideline penggunaan antibiotik atau pedoman penggunaan antibiotik yang ada ya. Terus terapi penunjang ya, penunjang terkait dengan suportif tadi ya, eh, dan juga mengatasi komplikasi yang muncul akibat infeksi meningitis ya di situ. Ya, seperti kejang ya, atau mungkin peningkatan tekanan intrakranial, mual, muntah itu banyak ya. Ini juga sama ya. Inilah empirical terapinya pada neonat ya. Ini empirical terapi pada bayi dan anak-anak ya dikaitkan dengan jenis kuman penyebab tensinya. Ini terkait dengan meningitis bakterial ya pada dewasa. Kuman penyebabnya ini adalah antibiotik. Ini empirical terapi ya. Ini juga sama empirical terapi antara uh, penggunaan obat-obat pada anak-anak maupun uh, dewasa ya. Ini empirical terapi juga ya pada kasus bedah saraf ya yang untuk mencegah terjadi infeksi pada meningen ya di sini. Nah ini terkait dengan patofisiologi dari meningitis bakterial ya, awalnya terjadi multiplikasi ya, uh, sehingga terjadi yang dinamakan infeksi di daerah meningen yang bisa menyebabkan uh, reaksi inflamasi yang disebabkan oleh produksi dari sitokin ya, inflamasi ya, inflamasi sitokin ya di sana ya, sehingga di situ lepasnya sitokin tadi itu akan meningkatkan permeabilitas dari blood-brain barrier ya, sehingga terjadi yang dinamakan vasogenik edema ya. Sedangkan yang apa uh, akibat lepasnya mediator inflamasi atau sitokin tadi ya, ini bisa menyebabkan terjadinya rilisnya toksik oksigen metabolite ya, di sini bisa menyebabkan sitotoksik edema ya, sitotoksik edema. Jadi banyak uh, akibat ya ketidakseimbangan tadi ya, akibat kondisi iskemia juga ya, itu bisa menyebabkan masuknya ion natrium ya. Nah, natrium ini bisa membawa air ya, sehingga air bisa masuk ke dalam sel yang lebih banyak sehingga dinamakan bisa menyebabkan pembekakan pada sel ya, sehingga dinamakan sitotoxic edema ya di sana ya, sitotoxic edema. Jadi dua kondisi edema ini bisa meningkatkan tekanan intracranial. Ini dexamethasone bisa menstabilkan blood-brain barrier permeabilitasnya dan juga mencegah inflamasi yang terjadi. Ya, komplikasi yang muncul ya tadi sudah kita sampaikan, terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya, dan terjadinya herniasi di otak. Bisa terjadi hidrosepalus ya akibat timbunan cairan di daerah ventricle di otak ya di situ. Nah, ini perlu tindakan pembedahan, pemasakan pipisan ya, pembuatan sen atau saluran ya yang bisa mengeluarkan cairan di daerah ventricle di otak menuju peritoneal ya. Kejang tadi sudah kita sampaikan bagaimana kejang itu bisa muncul ya, yaitu sehingga perlu diberikan obat-obat antikonvulsan ya, yang antikonvulsan yang kerjanya cepat ya. Ada juga
fungsi sebagai apa muscle relaksan juga ya, itu biasanya golongan obat-obat golongan benzodiazepine ya, benzodiazepine ya, seperti contohnya diazepam, ada lorazepam ya, itu bisa digunakan untuk pengatasi kejang ya. Tapi untuk ketika pasien sudah stabil, kadang disuit ke antiseizure yang lain seperti golongan phenylephrine atau mungkin carbamazepine atau mungkin valproat ya, golongan valproat atau sodium valproat yang di sana ya. Nah, ini kalau SI dia juga terjadi pada kasus meningitis ya. Jadi apa itu SI? Dia adalah sindroma kondisi ketika tubuh itu berlebihan memproduksi terlalu banyak hormon antidiuretik ya, sehingga ginjal terbebani apa istilahnya berlebih ya, membuat ginjal menahan terlalu banyak cairan. Nah, ini juga memperparah kondisi pada kasus meningitis ya. Nah, ini juga komplikasi yang lain terjadi encephalitis ya, dan juga stroke infark ya, atau stroke iskemi karena ada trombus atau gangguan peredaran darah di otak tadi ya. Nah, itu adanya abses cerebri, abses di otak, timbunan atau terjadinya purulenta atau timbunan cairan nanah yang ada di otak, itu akan memperbesar tekanan intrakranial di otak. Ya, ini bisa banyak ya. Artinya komplikasinya bisa berkaitan dengan tadi kejang ya, berkaitan dengan yang lainnya ya. Itu. Tanda-tanda TIK meningkat ini ya, penurunan kesadaran jelas ya, ada kejang juga ya, kaki kuduk, muntah proyektil ya, muntah yang amat apa profus ya, berat ya. Nah, itu ya salah satu kejang ya di sana ya, penurunan kesadaran. Ya, untuk terapi TIK meningkat ya, untuk menurunkan ya, mengurangi ya gejala dari TIK yang meningkat, itu kadang tidur kepala agak lebih tinggi 30 derajat ya, ya artinya lebih tinggi kepala daripada badannya. Ya, bisa dilakukan hiperventilasi atau mungkin juga apa bisa diberikan ya golongan osmotik diuretik ya, biasa dipakai dalam manitol untuk mengeluarkan cairan yang ada di otak ya, sehingga bisa menurunkan TIK ya, termasuk juga pemberian dexamethasone sebagai antiinflamasi dan menstabilkan blood-brain barrier yang tadinya terjadi peningkatan permeabilitas ya. Bila ada kondisi koma ya, nah, itu bisa diberikan apa itu berbetal selama ini juga punya efek juga kaitannya dengan anti-seizure juga ya di sana. Nah, hidrosefalis ya, ini sama ya, akibat dari meningkatnya kasus jenik edema dan sensasi edema. Nah, ini kalau berkembang bisa terjadi komplikasi hidrocephalus ya. Itu jadi uh, nah ini bisa di daerah ventricle ini yang sulit untuk dikeluarkan kadang ya, daerah ventricle ya, sehingga perlu dilakukan apa pembuatan atau tindakan pembedahan ya. Penyebab terjadi kejang pada meningitis ya kaitannya dengan demam tadi ya, febrile convulsion ya. Buktinya apa febrile kondisi demam ini bisa menyebabkan kejang ya, mungkin Anda pernah lihat anak-anak usia balita atau bayi yang demamnya tinggi ya, itu bisa muncul kejang atau febrile seizure atau febrile convulsion, atau bahasa Jawanya ada yang tahu, mungkin bahasa Jawanya kejang pada anak-anak pada bayi apa, ada yang tahu nggak bahasa Jawa apa? Kalau orang Jawa tahu ya. Nah, tidak ada yang tahu ya. Nanti dicari tahu ya. Nah, jadi istilahnya step ya, mungkin kalau Anda tahu ya. Nah, itu kenapa kok dinyatakan itu saya kurang tahu ya di situ. Jadi kejang demam, kejang yang muncul akibat demam yang tinggi ya, pada kasus meningitis cenderung terjadi demam yang tinggi ya. Kondisi infak ya tadi kaitannya dengan di otak ya. Nah, dikaitkan dengan adanya trombosis vena yang ada di otak, aliran darah di otak di BDU ya. Itu kondisi hiponatremia akibat eh, meningkat
hormon antidiuretik ya, terjadi kondisi hiponatremia. Ya, hiponatremia ini bisa menyebabkan terjadinya kejang ya di situ. Ya, nah, subdural efusi, efek massa akan terjadi peningkatan intrakranial di sana. Ya, antibiotika tertentu perlu diwaspadai ya, itu juga bisa menimbulkan efek samping terjadinya seizure atau kejang, sehingga pemilihan antibiotik perlu dicermati terkait dengan efek samping yang muncul ya. Ketika ada efek samping yang muncul terjadi seizure atau kejang, ya tentunya bisa diberikan alternatif antibiotika yang minimal terkait dengan efek kejangnya ya. Terapi untuk kejangnya bisa awalnya memang banyak dipakai adalah golongan benzodiazepin ya, karena kerjanya lebih cepat ya, ada efek yang lain ya, muscle relaxant dan sebagainya ya, itu biasa lebih banyak dipakai ya, atau mungkin benzoin juga kadang dipakai, phenobarbital atau mungkin pentobarbital ya pada kasus meningitis. Nah, itu kurang lebih ya gambaran terkait dengan meningitis ya. Nanti inti inti dari ya apa perkuliahan ini adalah kita tahu patofisiologi terjadinya meningitis, bagaimana kita tahu bagaimana komplikasi yang muncul dari meningitis, etiologi penyebabnya meningitis jelas pasti kalau bakterial itu adalah kuman penyebabnya, atau viral kondisi yang bisa menyebabkan infeksi akibat virus, atau mungkin fungi atau jamur ya, biasanya pada kasus-kasus HIV/AIDS ya yang merupakan infeksi oportunistik, infeksi jamur yang mengarah pada meningitis yang disebabkan karena jamur ya. Nah, itu tergantung dari penyebabnya ya. Kalau bakterial banyak penyebabnya ya, bisa dari berbagai infeksi dari berbagai organ. Makanya tadi dikonfirmasi penyebab utamanya kuman yang ada di daerah mana. Makanya tadi perlu dianalisis ya, infeksi di daerah mana saja. Ya, seperti contohnya, oh ternyata ada kasus pneumonia yang lainnya tidak ada infeksi di daerah paru terjadi pneumonia. Ada kemungkinan besar kuman penyebab pneumonia inilah yang merupakan penyebab meningitis. Kalau tidak ada pneumonia, umpamanya ya, ada infeksi di daerah saluran kemih umpamanya. Nah, ini ada kemungkinan kuman penyebab saluran ISK ini merupakan penyebab terjadinya meningitis. Ya, itu sebagai acuan nanti artinya kalau seperti itu kuman apa saja yang ada di SK itu kita bisa tahu yang kemungkinan penyebabnya yang bisa menyebabkan meningitis, dan itu bisa dilakukan empirical therapy ya, sambil melihat apa ini uh, hasil kulturnya untuk melakukan integrated therapy ya. Saya rasa itu terkait dengan meningitis. Kita lanjutkan dengan fraktur ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya fraktur? Sudah ganti slide? Sudah, Pak. Oke ya. Ya, oke. Fraktur, saya rasa Anda sudah mengenal ya terkait dengan fraktur itu apa ya. Ya. Jadi eh, fraktur ya biasanya apa istilahnya? Yang Anda kenal adalah istilahnya adalah patah tulang ya. Patah tulang pada bagian tulang-tulang panjang biasanya ya. Dan fraktur tapi sebetulnya tidak hanya pada tulang-tulang panjang, pada tangan dan kaki ya, tapi juga fraktur misalnya di organ yang bisa di organ di kepala atau di organ yang ya, bukan tulang-tulang panjang ya. Tapi ini lebih banyak pada yang kita bahas itu akibat fraktur yang kebanyakan akibat kecelakaan dan sebagainya, itu biasanya terjadi di daerah lengan, di daerah kaki itu bisa terjadi fraktur ya. Nah, pada kondisi fraktur atau patah tulang ini
terapi yang banyak dipakai adalah pada saat terjadi fraktur, kondisi akut, ya. Pada kondisi akut awal terjadi fraktur, pasien pasti mengalami nyeri, ya. Nah, nyeri ini, ya, harus dilakukan terapi untuk menurunkan, ya, terjadinya nyeri dan inflamasi yang terjadi, ya, di sini, sehingga perlu dilakukan manajemen terapi terkait dengan nyerinya, ya. Nah, sebetulnya nyeri itu adalah bagian tanda 5, ya, bagian 5 tanda vital dari individu atau pasien, ya, dari pasien, ya. Mungkin Anda kenal tanda vital yang lain, ya, selain nyeri, ya, itu ada apa? Tekanan darah, ya, ada juga apa? Tadi suhu, ya, demam dan sebagainya, itu bisa dilihat dari suhu, respiration rate, nadi, ya. Termasuk satunya adalah nyeri, ya, nyeri. Ini nyeri penting, ya, sehingga perlu data eh, tanda vital yang lain itu di data klinik itu ada skala nyeri yang muncul, ya, sehingga pasien ini bisa diketahui nyeri masuk kategori nyeri ringan, sedang atau berat. Tentunya berdasarkan derajat nyerinya tadi, ya, terapi analgesik yang diberikan tentunya berbeda, ya, antara ringan, sedang, dan berat. Itu rasionalnya seperti itu, ya, untuk penggunaan analgesik, ya. Nah, pada kondisi fraktur ini juga ada terapi yang diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi, ya. Nanti di sini ada syarat terkait dengan penggunaan antibiotika, baik itu untuk tujuan profilaksis maupun untuk tujuan terapi, ya. Nah, Anda kemarin pada saat penggunaan antibiotika kuliah mungkin sudah pernah terkait dengan indikasi atau cara penggunaan antibiotika, ya, itu untuk tujuan profilaksis dan terapi, ya. Terapi tadi sudah kita sampaikan, sudah kita singgung, ya, dikaitkan dengan apa, cara uh, untuk menentukan antibiotika pilihan, ya, bisa menggunakan cara empirik, ya, empirical therapy, atau dengan cara yang lebih fokus pada kuman penyebab infeksi yang real, yang nyata, adalah dengan definitif terapi. Itu yang benar, ya, di situ, ya. Nah, profilaksis ini juga diperlukan. Apa itu profilaksis? Yaitu antibiotika yang diberikan, ya, pada tindakan operasi tertentu, ya, untuk mencegah ada infeksi, ya. Ada inflamasi di sana. Nah, tujuannya tidak lagi profilaksis, tapi sudah terapi di sana. Ya, itu. Jadi di sini ada syarat terkait dengan penggunaan analgesik dan antibiotik, baik itu untuk profilaksis maupun terapi. Ya, kondisi yang lain adalah eh, pemberian obat-obat yang terkait dengan gejala yang muncul, ya, gejala yang muncul, ya, kaitannya dengan namanya pasien dilakukan tindakan operasi, ya, sebelum operasi ada inflamasi yang terjadi, dikurangi inflamasinya, ya, termasuk juga kalau inflamasi berkurang, otomatis juga nyerinya juga akan berkurang, sehingga diberikan obat-obat antiinflamasi di sana, ya, di situ, ya, juga berperan sebagai analgesiknya, ya, otomatis di sana, ya. Di samping itu, ya, ketika dilakukan operasi, biasanya ada pemberian obat-obat anestesi, ya. Nah, biasanya setelah operasi, post operasi, pasien mengalami efek samping dari eh, apa, obat-obat anestesi, sehingga diberikan biasanya muncul efek mual, muntah, ya, akibat efek samping dari anestesi tadi, sehingga diberikan obat-obat anti mual dan muntah, selain diberikan analgesik maupun antibiotika yang diperlukan untuk kasus fraktur tadi, ya. Itu sebetulnya inti dari fraktur
per bulan itu, ya, per bulan hari ini. Nah, apa itu fraktur? Ya, kalau istilahnya adalah patah tulang ya, adalah keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan tulang rawan yang umumnya disebabkan karena tekanan yang berlebihan ke pasaran. Ya, jelas ya. Ini biasanya disebabkan fraktur bisa jatuh dari ketinggian akibat kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi oleh kecelakaan lalu lintas sepeda motor ya, tanpa pelindung ya. Kalau mobil masih terlindung badan kita, kalau motor lebih banyak terjadi kecelakaan ya di situ. Nah, akibat tekanan yang berlebihan juga ya di situ ya. Nah, ini merupakan kondisi yang terjadi pada kasus fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulang ada dua, yaitu fraktur tertutup atau closed fraktur ya. Ya, bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Artinya tulang yang patah masih terbungkus oleh jaringan lunak ya, termasuk kulit ya, tidak ada kontak fragmen tulang dengan dunia luar. Itu adalah fraktur tertutup. Ini masuk kategori operasi bersih terkontaminasi biasanya ya. Sehingga untuk close fraktur biasanya diberikan obat-obat antibiotika propilaksis untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, nah fraktur terbuka atau open fraktur, ya, nah ini bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena ada perubahan pada kulit jelas ya. Ketika ada perubahan kulit, tulang berkontak dengan dunia luar pasti akan terkontaminasi dengan apa ini apa kuman yang ada di uh, lingkungan sekitar ya. Ini uh, biasanya masuk kategori operasi terkontaminasi ya. Ini juga perlu antibiotika prophylaxis ya. Mungkin bisa saja tergantung dari derajat open frakturnya, bisa masuk kategori operasi kotor yang uh, harus dilakukan terapi ya. Sehingga pemberian antibiotika prophylaxis tidak diperlukan, sudah langsung terapi di sini karena ada tanda-tanda infeksi yang muncul pada daerah lukanya ya. Nah, terapi yang diberikan ya untuk mengatasi infeksi tentunya diberikan antibiotika, untuk mengatasi inflamasi atau nyeri yang terjadi diberikan analgesik, anti nyeri dan inflamasi ya. Dan biasanya diberikan juga anti mual dan muntah ya, bila muncul biasanya pada kondisi pos operasi. Ya, gejala klinis yang muncul pasti ya jelas nyeri ya. Nyeri pada saat terjadi adalah nyeri akut ya. Umumnya menghebat bila dilakukan gerakan pada daerah yang mengalami fraktur ya. Hilangnya fungsi jelas ya diakibatkan oleh rasa nyeri yang hebat atau tidak mampu untuk melakukan gerakan di daerah-daerah yang mengalami apa gangguan atau fraktur ya. Nah, ini deformitas jelas ya, terjadi pembengkakan inflamasi atau akibat terjadinya perdarahan dan posisi fragmen tulang yang berubah. Nah, ini posisi fragmen tulang yang berubah itu mungkin perlu tindakan penstabilkan fragmen tulang itu, mungkin nanti ada kita bahas mengenai tindakan Aurif planning ya, uh, untuk menstabilkan fragmen tulang supaya kembali normal pada posisi semula ya, sehingga diperlukan fiksasi internal maupun eksternal ya, sehingga bisa membantu proses penyembuhan tulangnya ya. Ini grade terkait dengan uh, luka yang muncul pada open fracture. Ada grade 1, 2, 3 ya. Yang berat itu adalah grade 3C. Nanti ini bisa dilihat ya. Kalau grade 1 lebih kecil ya ukurannya, terkait dengan luas lukanya kurang dari 1 cm ya. Kontaminasi dan kehancuran otot ya minimal ya, sudah masuk kategori apa yang terkontaminasi ya, sudah perlu dilakukan pemberian antibiotika prophylaxis ya. Nah, ini juga sama penata laksanaan terapi terkait dengan open fracture. Ini adalah empirical terapi ya, empirical terapinya ya. Jadi nanti tentunya disesuaikan ya. Biasanya kalau open fracture ada kemungkinan ada kuman yang bisa menyebabkan gejala tetani ya.
Spesies Clostridium tetani sehingga diberikan pada pasien-pasien yang open fraktur itu kadang tidak menutup kemungkinan diberikan injeksi anti tetanus serum ya. Nah ini untuk mencegah efek tetanus tadi yang disebabkan oleh kuman Clostridium tetani ya di situ. Nah ini adalah yang empirical terapi untuk grade 1, 2, dan 3 ya. Ini apa saja antibiotika yang dipilih ya untuk tindakan debri demam ya, pembersihan luka ya dari material asing ya. Jadi sebelum tindakan pembedahan ya sebelum ya pada saat tindakan pembedahan itu harus dibersihkan namanya material-material asing termasuk jaringan-jaringan nekrosis yang ada ya. Itu perlu dilakukan karena itu sangat memberikan ya efikasi ya terkait dengan penggunaan antibiotikanya nantinya. Sehingga pada saat dia beri demam ini diharapkan perfusi aliran darah ke jaringan mengalami gangguan tadi itu menjadi lebih bagus ya. Nah, sehingga harapannya antibiotika yang diberikan bisa terbawa oleh aliran darah menuju jaringan yang mengalami deformitas tadi atau gangguan tadi. Nah, ini ya kaitannya debri demam. Debri demam ini bahasa Prancis mungkin ya. Uh, Luka itu sangat urgen pada fraktur. Jadi tujuannya adalah membuat luka bebas dari material asing dan jaringan mati atau nekrosis ya. Sehingga menghasilkan area operasi yang bersih dan jaringan dengan suplai darah yang baik. Ya. Nah ini jaringan mati ini harus dihilangkan ya. Kenapa jaringan mati harus dihilangkan? Karena pada jaringan yang mati atau nekrosis itu tidak ada vaskularisasi ya, sehingga ketika diberikan antibiotik ya antibiotik itu bisa sampai pada jaringan yang mati. Nah dan jaringan mati ini juga merupakan sumber penyebab infeksi di daerah jaringan yang masih baik ya ya masih bagus ya. Nah itu oleh karena itu harus diangkat ya diambil jaringan matinya atau jaringan nekrosisnya tindakannya dinamakan tindakan nekrotomi ya, istilah nekrotomi ya. Ya, ini kaitannya dengan efikasi penggunaan antibiotik. Ya, ada kejadian ya, ini bidangnya ortopedi ya sama di ortopedi juga ya. Itu penggunaan antibiotika tertentu ya pada kasus ortopedi ya, fraktur kalau nggak salah waktu itu eh, setelah sekian lama rawat luka ya, ternyata masih terjadi infeksi daerah operasi atau itu ya. Nah, ini belum tentu terjadi resistensi kuman terhadap antibiotik yang digunakan. Ya, jadi bisa saja akibat jaringan mati yang masih ada di daerah operasi tadi. Ya, sehingga uh, pada waktu itu disarankan coba dilihat jaringan nekrosisnya sudah bersih atau belum. Kalau belum masih ada jaringan mati atau nekrosis ya itu belum tentu resisten ya karena jaringan mati kan sebagai sumber infeksi ya dari jaringan yang masih sehat ya kuman tidak tertembus oleh apa antibiotik yang diberikan karena di jaringan mati tidak ada vaskularisasi atau aliran darah ya itu. Nah setelah dibersihkan dengan menggunakan antibiotika yang sama lukanya membaik. Ya, jadi betul-betul harus bersih pada kasus tindakan operasi debri demam ini ya untuk jaringan matinya ya supaya efektivitas atau outcome terapi kaitannya dengan penggunaan antibiotik terapi ya itu menjadi lebih lebih efektif ya. Nah, ini stabilisasi fraktur ini penting ya. Jadi untuk membantu penyembuhan luka ya. Nah, metode fiksasi ini bisa fiksasi internal maupun eksternal ya. Penutupan luka ini penting biasa pada grade 1 dan grade 2 yang masih kecil dan memungkinkan untuk dijahit ya setelah tindakan debri demam ya.
dengan cara tidak ada ketegangan otot ya. Nah, kalau ada perlu dilakukan pemberian muscle relaksan dulu ya di situ ya. Oke, dan harus ditutup penutupan yang bisa ditutup ya di situ. Ada tindakan juga untuk menstabilkan, yaitu ada tindakan overreduction dan internal fixation. Ya, biasanya diberikan pemasangan plate, ya, struktur pipi di tulang yang mengalami fraktur, ya, sehingga ada tindakan pembedahan di sana dan memasangkan plate, skrup atau mungkin yang lain untuk menstabilisasi atau mengimobilisasi fragmen tulang yang patah, ya. Nah, jadi sedapat mungkin kembali kepada posisi semula, ya, kaitannya dengan ini namanya internal fixation ya di sini. Nah, indikasi berlakunya ORIF, ya, nah, ini fraktur yang tidak ada biologi kecuali dengan operasi, ya. Nah, tidak hanya tidak bisa dilakukan eksternal stabilisasi, tapi internal yang dilakukan perlu dilakukan tindakan ORIF ini tadi, ya. Oke. Ya, faktor-faktor yang lain ya kaitannya dengan kondisi patologik penyakit tulang itu bisa dilakukan dengan tindakan ORE. Ya, ini nanti bisa dibaca terkait dengan indikasi dilakukannya ORE. Ya, keuntungan dari beberapa keuntungan dari ORIF ya ini ada bisa dilakukan ketelitian terkait dengan refusi fragmen tulang yang patah ya itu apa, diharapkan kembali ke posisi semula itu eh, bisa lebih cepat ya. Kemungkinan untuk mobilisasi daerah fraktur tadi ya itu bisa lebih cepat ya karena membantu proses perbaikan atau penyembuhan tulangnya ya. Oke, tidak perlu berulang kali menggunakan kit atau alat stabilisasi dan lainnya ya. Gitu. Nah, ini terkait dengan fraktur ini kita bisa lihat contoh kasusnya ya. Jadi di sini nanti akan terlihat bahwa terapi-terapi yang diberikan adalah kaitannya dengan penggunaan apa antibiotika, penggunaan apa analgesik ya, terutama antiinflamasi ya pada kondisi terjadinya fraktur ya. Terus juga membantu proses pertumbuhan tulang ya sehingga di situ juga diberikan beberapa apa suplemen untuk membantu proses pertumbuhan tulang dan mengatasi manifestasi gejala muncul pada saat fraktur ya. Nah, makanya pada saat fraktur terjadi perdarahan ya, perdarahannya bisa menyebabkan terjadinya penurunan hemoglobin, hematokrit ya, anemia sehingga perlu tindakan pemberian infus transfusi darah atau PRC misalnya ya. Terus juga bantuan untuk pengatasan apa pemberian antibiotika tujuan profilaksis maupun apa maupun terapi dan kondisi-kondisi komorbid yang lain yang bisa menyertai pada kondisi fraktur ya biasanya mungkin riwayat penyakit yang lain ya pada saat terjadi fraktur umpamanya pada kasus diabetes mellitus atau mungkin pada kasus hipertensi itu obat-obat ini tetap diberikan ya terutama pada kasus diabetes mellitus ya ketika tindakan operasi itu diharapkan gula darah itu mendekati normal ya biasanya kalau gula darahnya tinggi ini agak kesulitan ya, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali sehingga diharapkan kondisi mendekati normal dan operasi bisa dilakukan eh, segera ya di situ. Ya termasuk kondisi hipertensinya itu harus distabilkan ya. Nah ini sebagai contoh ya. Jadi pasien mengalami close fracture ya. Jadi ini termasuk kategori operasi bersih terkontaminasi ya di sini. Ya, jadi ada riwayat DM dan hipertensi. Data kliniknya, ini tekanan darah sempat lumayan tinggi ya, suhunya normal, respirasi rate-nya, nadinya ya hampir normal semuanya ya.
Nah, ini data labnya bisa terlihat ya, HB-nya cenderung terjadi penurunan ya, hingga ada terjadi perdarahan dan kadang untuk menghentikan perdarahan itu diberikan obat-obat yang berfungsi sebagai hemostatik ya, kadang bisa diberikan vitamin K atau diberikan ini transamin atau asam tranexama ya di sana untuk menurunkan perdarahan. Leukosit sempat tinggi ya, itu mungkin masih infeksi lokal ya, tidak terlalu tinggi ya. Terus ada trombosit ya, ada peningkatan untuk efek hemodinamik ya, untuk uh, proses hemostasis tubuh yang untuk berusaha untuk menghentikan perdarahan yang terjadi ya. Gula darah ya relatif ya normal, terregulasi ya, di bawah itu, sehingga bisa dilakukan operasi pada saat itu ya. Albumin yang sering terjadi penurunan, ini penting, albumin harus distabilisasi ya, karena albumin ini punya fungsi mempertahankan tekanan onkotik plasma, sehingga mempertahankan aliran darah ya, perfusi aliran darah ke berbagai organ ya. Kalau perfusinya dipertahankan normal, otomatis obat-obat yang diberikan ya, termasuk juga suplemen yang diberikan ya, itu juga akan memberikan outcome terapi yang optimal ya di situ. Profil terapinya cukup banyak ya. Nah, ini biasanya dari susitasi cairan itu pemberian NS normal salin dan masalin berlaktat ya. Nah, itu biasanya untuk mempertahankan fungsi cairan tubuh dan mempertahankan fungsi aliran darah juga ya, terkait dengan pemberian resusitasi cairan normal salin dan berlaktat. Dan ada pemberian PRC ya. PRC di sini ada indikasi pasien mengalami perdarahan ya, pada daerah yang mengalami fraktur, sehingga ada terjadi sedikit penurunan ya hematokrit maupun uh, hemoglobin, yang diberikan transfusi PRC di sini. Albumin sempat terjadi penurunan, harus dikoreksi itu karena albumin penting kaitannya dengan dia mempertahankan sirkulasi dengan cara mempertahankan tekanan onkotik plasma, sehingga plasma tidak keluar ke ekstravaskular ya. Kalau hipoalbumin, nah ini akan menyebabkan kondisi keluarnya plasma ke ekstravaskular ya, jadi mengganggu perfusi aliran darah ke beberapa organ ya. Pada kasus kombusio ini jelas albumin pasti turun ya. Kombusio sudah dapat kuliah atau belum ya, kombusio? Belum dapat. Oh, belum dapat ya. Oke ya. Nanti kalau pada kasus kombusio itu, untuk mencegah terjadinya apa kerusakan multi organ ya, multi organ damage ya, akibat menurunnya perfusi aliran darah ke hampir semuanya organ ya, karena pada kasus kombusio itu akan terjadi dehidrasi yang besar ya, uh, albumin yang turun akibat kombusio tadi ya, sehingga banyak cairan plasma yang keluar ke ekstravaskular, sehingga perfusi aliran darah akan terganggu. Dan kalau terganggu ini, hampir semua organ itu akan menyebabkan kerusakan untuk organ, dan itu bisa menyebabkan mortalitas ya, angka kematian yang tinggi pada kasus-kasus kombusio ya. Sehingga pada pasien-pasien kombusio, tanpa harus melihat albuminnya harus turun dulu baru diberikan albumin, biasanya albumin tetap harus diberikan. Karena begitu albumin turun, itu sulit untuk kembali normal pada pasien-pasien kombusio. Ya, kecuali pada kasus bukan kombusio ya, mungkin pada kasus sirosis ya, gangguan hepat, di mana sintesis albuminnya turun ya, itu masih bisa ditunggu dulu ke apakah ada penurunan albumin. Kalau penurunan albuminnya turun, terjadi penurunan albumin pada kasus ini sirosis, nah itu bisa diberikan ya. Kalau
yang kombusi itu sifatnya akut ya, urgen sekali terkait dengan resusitasi cairan ya. Biasanya diberikan selain resusitasi cairan ada NS salin, norma salin, ada plasma expander untuk mempertahankan perpusat aliran darah, membuka vaskularisasi ya di sana ya. Jadi tindakan kombusi itu harus cepat ya, termasuk regulasi atau koreksi terhadap albumin dan mempertahankan sirkulasi perpusat aliran darah ke semua organ. Ya. Nah, pasien juga mendapatkan ketoprofen ini adalah antiinflamasi sambil menunggu acara operasi. Operasinya tanggal 18 ya. Nah, ini adalah kondisi untuk menstabilkan ya inflamasinya diatasi ya, termasuk juga pemberian obat antibiotika. Bukan ya. Ini artinya untuk pemberian obat-obat yang lain ya, seperti untuk kondisi diabetes mellitusnya itu diregulasi ya, termasuk juga hipertensi juga harus diregulasi dengan baik ya, sehingga diberikan juga obat-obat untuk mengatasi diabetes mellitusnya ya, diberikan insulin ya, terus juga untuk hipertensinya diberikan untuk menstabilkan tekanan darah itu diberikan obat-obat anti hipertensi ya. Sehingga diharapkan pada saat operasi ya, pada saat operasi ini kondisinya menjadi lebih baik ya. Kalau gula darah masih tinggi, tekanan darah masih tinggi, biasanya operasinya ditunda biasanya ya. Nah, ya, ada pemberian NSAID di sini ya, ada pemberian NSAID ya. Nah, inflamasi ini remopain adalah keturunan ya, NSAID juga ya, ya untuk mengatasi inflamasi atau peradangan yang terjadi pada kasus fraktur ya. Nah, ini keturunan ya, keturunan itu menyebabkan efek sampingnya adalah terjadinya gastric bleeding ya, sehingga keturunan itu potensial besar sekali. Memang efikasi terkait antiinflamasi lebih baik daripada golongan NSAID yang lain ya, golongan NSAID yang lain, tapi potensial ya terkait dengan apa uh, terkait dengan efek sampingnya antara lain adalah bisa terjadinya gastric bleeding, sehingga pada pemberian ketorolak atau remopain ini itu dibatasi sampai maksimal 5 hari ya, maksimal 5 hari ya. Nah, maksimal 5 hari sehingga diharapkan efek samping itu bisa dihindari ya. Terus ada pemberian ini akron ini isinya adalah rani ranitidin ya, ranitidin ya. Ranitidin itu biasanya dipakai ya, kalau dilihat dari gambarnya ini ya mungkin untuk mengurangi terjadinya efek samping dari keturolak tadi ya, katanya gastric bleeding ya. Mungkin ada sudah pernah tahu kenapa NSAID ya, terutama dalam keturolak itu bisa menyebabkan efek samping pada lambung atau terjadi juga lambung ya. Mungkin pada kuliah di saluran cerna Anda sudah mengenal itu ya. Jadi katanya hambatan prostaglandinnya ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan faktor protektif lambung, mukosa lambung yang mengalami gangguan. Ya, sehingga mukosa, regenerasi mukosa menjadi uh, berkurang akibat hambatan prostaglandin. Prostaglandin itu utamanya adalah dia sebagai vasodilator. Ya, kalau itu dihambat, otomatis aliran darah perfusi yang menuju mukosa lambung menjadi menurun. Akibatnya apa? Ya, suplai O2, nutrisi yang diperlukan untuk regenerasi sel-sel mukosa lambung menjadi menurun. Sehingga faktor protektif lambungnya menjadi menurun. Nah, ini ya bisa menyebabkan terjadinya luka pada lambung. Ya, nah itu. Nah, sedangkan ranitidin ini fungsinya adalah di faktor destruktifnya. Ya, di faktor destruktifnya itu adalah yang lambung adalah asam lambung dan pepsin ya. Nah, pepsin ini aktif berubah dari pepsinogen menjadi pepsin yang aktif itu pada suasana asam, sehingga asamnya ini diturunkan sekresinya, harapannya
jumlah enzim pepsinnya juga akan berkurang. Ya, strategi yang lain untuk mengatasi itu, ya, terjadinya gastritis adalah pemberian antasida. Ya, gimana mekanisme antasida? Ya, dengan meningkatkan pH lambungnya. Ya, dengan meningkatkan pH lambungnya otomatis pepsinogennya inaktif tidak berkurang jumlahnya berubah menjadi pepsin yang bersifat proteolitik. Ya, nah ini apa logikanya seperti itu juga. Antasida adalah fungsi meningkatkan pH lambung. Ya, karena pepsinogen berubah menjadi pepsin yang bersifat proteolitik yang bisa mencerna dinding lambung atau dinding mukosa yang lain, ya, itu adalah pada suasana asam, ya, kurang lebih 2 sampai 3, ya, di situ, ya. Kalau ditingkatkan otomatis uh, perubahan pepsinogen menjadi pepsin itu berkurang. Jadi itu inti utamanya adalah pepsinnya, aktivasi terhadap pepsinnya, dan pepsin itu menjadi pepsin, ya. Nah, trikson. Nah, ini trikson ini adalah uh, apa? Ceftriaxone ya isinya, ya. Nah, ini tadi hampir sama dengan kasus beda apa? Ini apa? Pneumonia yang Anda dapatkan itu, ya. Ini diberikan, ya. Ini uh, masuk pemberian antibiotika yang diberikan pada kondisi vakum, ya. Nah, ini beberapa obat yang lain ada metronidazole, ini biasanya untuk rawat luka, ya, atau ya rawat luka, ya, sebelum tindakan operasi, ya, rawat luka sebelum tindakan operasi, ya, itu atau sebelum dan sesudah, ya, tindakan operasi bisa diberikan metode untuk memberi kuman anaerob, ya, selain kuman gram positif negatif, ya, itu ada kuman anaerob yang bisa dieradikasi oleh metode, ya. Nah, ini oksibit ada suplemen, sedangkan yang untuk mengatasi DM-nya, ya, menstabilkan gula darahnya bisa menggunakan insulin, ya. Terus ini itu anti hipertensi, ya. Ya, yang berikutnya ada syarat adalah cefuroxim, ya, itu adalah antibiotika yang memang diberikan pada saat KRS, ya, mungkin pada saat KRS itu dilihat kondisi lukasnya, daerah operasi ada risiko terjadinya infeksi dari operasi, ya, pas operasi kurang lebih 3 hari itu dilihat, ya, itu kalau di rumah sakit masih bisa diberikan injeksi, ya, itu diberikan ceftriaxone, ketika pulang diberikan oralnya, ya. Syarat switching antibiotika IV ke oral itu mungkin Anda bisa bahas, ya, di itu kalau nggak salah, ya, di soal tutorial itu, ya. Salah satunya adalah diharapkan pada daerah apa cover atau golongan ini apa antibiotika yang sama sehingga coverage kumannya juga hampir sama, ya, itu. Yang kedua adalah kondisi terkait dengan fungsi gastrointestinalnya normal, ya. Kalau pasiennya masih mual muntah, ya, agak sulit, ya, kalau diberikan secara oral, ya, itu, ya, dengan cara rute yang lain. Nah, ini kebetulan yang diberikan adalah cefuroxim, ya, cefuroxim yang mungkin masih eh, golongan cephalosporin, ya, di sana, yang coverage kumannya bersama dengan ceftriaxone, sehingga ketika KRS, ya, keluar rumah sakit pasien tetap dibawakan antibiotika yang harus dilanjutkan, ya. Nah, untuk pemberian berapa lama itu Anda bisa baca di BPAP, ya, masing-masing kondisi infeksi, kondisi tindakan pembaudahan, penggunaan antibiotika disesuaikan dengan jenis kuman penyebab infeksinya, itu dengan dosis dan lama pemberian tertentu. Ya, nanti coba ada explore PPAP, ya, karena masing-masing apa, kuman itu ada pemberian antibiotika dengan dosis dan lama penggunaan tertentu. Ya, ini saya rasa tadi sudah kita bahas, ya, terkait dengan beberapa penggunaan obat-obat
diberikan pada pasien yang mengalami traktur tadi. Ya, ini ada analgesik, ada perbaikan dari substansi cairan, kondisi yang menyertai pada pasien itu juga harus dilakukan perbaikan atau koreksi ya di sana. Oke, ceftriaxone ya ini adalah merupakan antibiotik untuk mengatasi infeksi, termasuk juga terapi saat pas operasi juga ya. Nah, ini sebetulnya diteruskan terapinya, infeksinya dengan pemberian rute oralnya ketika pasien sudah mau pulang ke rumah atau KRS ya. Ini yang untuk perbaikan suplemen, pemberian suplemen untuk perkembangan tulangnya, perbaikan tulangnya ya. Nah, ini terkait dengan jenis operasinya, termasuk operasi bersih terkontaminasi ya, sehingga perlu penggunaan untuk prophylaxis yang belum terjadi infeksi nosokomial yang dapat terjadi pada saat pembedahan. Tapi setelah pembedahan perlu dilihat lagi apakah ada tanda-tanda infeksi, ya. Nah, biasanya kalau ada tanda infeksi, ada inflamasi di dari sekitar uh, daerah operasinya, nah, ini ada kemungkinan ada masih terjadi infeksi di sana, sehingga perlu diteruskan obatnya. Ya, ketika masih di rumah sakit masih bisa diberikan secara infeksi. Kalau sudah KRS biasanya di switching ke penggunaan oralnya. Ya, nah ketika pasien ini tidak ada antimol dan muntahnya, biasanya pada saat pos operasi itu biasanya pasien mengalami mual dan muntah. Ini perlu diamati kalau memang ada mual dan muntah, mungkin pasien itu perlu diberikan obat untuk mengatasi mual dan muntahnya. Ya, ya, ini kait dengan permasalahan terkait dengan obat, bagi itu mau terkait dengan interaksi maupun efek samping yang bisa muncul selama penggunaan ini. Ya, oke, baik itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan memberikan gambaran apa itu meningitis, ya, apa itu terkait dengan fraktur dan bagaimana penanganannya. Oke, untuk slide-nya sudah dapat semuanya atau belum? Ya, untuk soal tutorialnya sudah kita sampaikan di kelompok hari Senin kalau nggak salah ya. Ya, kalau belum nanti saya coba. Kalau masih belum dapat soalnya, soal tutorialnya akan kita sampaikan ke Pak isinya, PJ-nya yang tadi sudah menghubungi saya, termasuk slide-nya. Ya, baik itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Mohon izin Bapak, mudah-mudahan. Hmm, ya, silakan. mohon maaf tadi saya belum sempat absen di Oh, awal. Apakah boleh oke. dibuka kembali? Oke, terima kasih diingatkan ya. Oke, baik ya saya share dulu. Oke, silakan yang belum absen. Izin Pak, atas nama Deandra Dinarma Surya hanya memakai satu device Pak. Oke, Gendra, ya. Oke, silakan. Ayo Puspita, hadir. Tinggal 2 orang. Saya sudah absen. Oh, sudah. Terima kasih, Sudah. Pak. Oke. Ini Ayu Puspita Sari ada nggak? Ada kendala? Hadir? Nggak tahu ya. Oke, ya. Baik itu ya. Kurang lebih informasi terkait dengan farmakoterapi pada penyakit meningitis dan eh, farmakoterapi pada kondisi fraktur, ya. Bagaimana gambaran penata laksanaan terapi, ya. Baik itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.